Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Multimedia nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada Alkitabnya ya. Kalau ada Alkitab gampang itu. Saudara, suatu ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dipercayai semuanya selama itu, sudah selama sebelum jadi Kristen, sebelum percaya kepada Tuhan, itu dianggap sampah, tidak ada berarti. Ya, dia katakan sebelumnya, dahulu dianggap sebagai keuntungan, tetapi sekarang dianggap sebagai satu kerugian. Apa yang dia ketahui dulu, saudara, itu nggak ada bandingannya dibandingkan dia setelah mengenal Tuhan. Bahkan apa yang dia percayai dulu dianggap sampah. Saya mengatakan begini, saudara. Rasul Paulus itu bukan hanya orang Yahudi yang hidup dalam hukum Taurat. Rasul Paulus bukan sekedar jemaat biasa. Rasul Paulus bukan sekedar orang Yahudi yang percaya kepada Allah bangsa Israel. Rasul Paulus sebelumnya bukan rasul, namanya Paulus, saudara ya. Saul, sebelumnya saudara, Saul ini adalah tokoh agama. Dia terdidik, kalau boleh dibilang ahli Taurat, ahli teologi. Saudara, dia mengerti kebenaran perjanjian lama, mengerti Taurat. Dan dia dengan ketat menjalankan hukum-hukum Taurat. Dia dengan ketat menjalankan keagamaannya. Dan dia, saudara, dia berjuang, saudara, supaya hidupnya benar. Dia berjuang supaya hidupnya hari demi hari itu menjadi orang yang baik berdasarkan pengenalannya terhadap hukum Taurat. Dan dia menjunjung adat istiadat nenek moyangnya. Kemudian juga saudara, dia sangat fanatik kepada agamanya. Bahkan dia menganggap pengikut Kristus itu dianggap sebagai sekte atau sesat. Maka Saulus, saudara, dia berdasarkan surat izin dari pemerintahan Romawi dan lembaga keagamaan yang ada, dia membawa kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dia mempunyai kuasa untuk membakar gereja-gereja dan membunuh orang-orang percaya. Saudara, semuanya itu, saudara, dilakukan karena kepercayaannya sebagai orang yang beragama, yang dianggap taat, yang dianggap saleh menurut dia. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik, dia percaya kepada Kristus. Lalu saudara, kepercayaannya kepada Kristus, saudara, itu merubah dia menjadi 180 derajat. Saudara bayangkan sekarang, saudara mulai kecil, beragama, taat, saudara jangan anggap agama Kristen lah, agama lain. Taat sampai dewasa, saudara bukan orang biasa saja, tapi betul-betul taat, beragama, menjalankan kehidupan agamanya, berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi orang benar. Saudara takut sama Tuhan dalam konsep bukan orang Kristen. Tetapi ketika sudah dewasa, sudah Alkitab, menjadi seorang ahli agama, tiba-tiba saudara mengenal Kristus. Lalu saudara, pengenalannya kepada Kristus membuat saudara terbuka matanya,
dan menganggap apa yang saudara kenal, apa yang saudara lakukan semuanya itu saudara, itu sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi, bahkan dianggap sampah. Bahasa aslinya itu kotoran, tidak berguna. Kenapa Rasul Paulus sampai mengatakan itu, saudara? Kalau saudara lihat ayat kuncinya di sana, yang ku kehendaki ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita buka dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sana dikatakan apa? Roma pasal 6 ayat 5 bisa dibuka. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia bukan mati untuk dirinya sendiri, tapi mati untuk saudara. Yesus bangkit bukan untuk dirinya sendiri, bangkit untuk saudara. Dan kematian Kristus adalah kematian kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya, di dalam tadi kita lihat kembali lagi dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 10, itu sangat jelas. Nah kita pelan-pelan saudara supaya saudara mengerti dengan baik. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, kematian Yesus di kayu salib, lalu dikubur, lalu bangkit, lalu naik ke surga, itu satu paket, saudara, yang tidak terpisahkan. Kematian Kristus di kayu salib, kita mati juga di kayu salib. Artinya apa, saudara? Kita mati atas dosa kita. Allah menebus kita melalui kematiannya. Lalu bangkit, saudara. Setelah bangkit itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan kita menang atas dosa menjadi hidup baru. Nah, kebangkitan Kristus itu juga disebut dengan Paskah. Saya akan membawa saudara untuk melihat sejarah Paskah. Sebenarnya perayaan Paskah atau kebangkitan itu tidak dirayakan hanya oleh orang Kristen. Dalam perjanjian baru, oleh saya dan saudara. Perayaan Paskah itu sudah dirayakan oleh bangsa Israel. Kita tahu bahwa perjanjian lama, saudara, nubuatan-nubuatan tentang Yesus, anak domba, itu sudah ada perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru digenapi. Nah kita sekarang melihat sejarah Paskah. Apa sih artinya Paskah? Paskah itu dalam bahasa Ibrani itu Pesak. Pesak, saudara ya. Terjadi begini, ketika bangsa Israel sedang ada di dalam negara Mesir, kurang lebih selama 400 tahun, bangsa Israel di Mesir itu menjadi budak orang Israel. Sejak Yakub masuk, Yakub dan Yusuf masuk, keturunannya kurang lebih 400 tahun, saudara. Pada waktu zaman Yusuf, mereka menjadi orang yang enak. Dia ada di taman di daerah namanya Gosen. Mereka dipelihara, saudara. Mereka mendapatkan hak istimewa karena Yusuf. Tapi keturunannya sudah selama 400 tahun mereka menjadi budak di Israel. Menjadi budak, mereka sengsara, mereka menderita. Kalau saudara baca dalam Keluaran, dikatakan bahwa Allah mendengar teriakan mereka. Bahasa sederhananya, Allah tahu penderitaan mereka. Lalu, saudara, Allah ingin membawa mereka sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan ditempatkan di tanah Kanaan, tanah perjanjian, bahwa keturunannya Abraham itu menjadi keturunan seperti bintang di laut, di langit, dan pasti di laut, jumlahnya banyak. Allah memberkati mereka. Karena Allah sudah berjanji, lalu Allah menyuruh Musa,
keluarkan mereka dari Mesir, keluarkan mereka dari perbudakan, untuk aku bawa keluar, supaya mereka merdeka, menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka, lalu mereka ada di tanah Kanaan. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir tidak gampang. Ada berapa tulah yang harus dilakukan Tuhan kepada, berapa tulah yang dilakukan Allah kepada orang Mesir? 10 tulah. Nah, tulah ke-10, saudara, setelah tulah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, tulah ke-10, tulah terakhir, bahwa Allah akan menghukum orang Mesir bahwa seluruh anak sulung manusia, anak sulung binatang, semua akan mati. Semua akan mati, tetapi, saudara, tetapi, rumah-rumah bangsa Israel, saudara, supaya mereka anak sulungnya tidak mati, maka Allah menyuruh Musa dan orang-orangnya menyembelih domba, lalu darahnya itu ditempelkan di depan rumah. Kalau rumah depan pintunya lah, pintu bagian depan dioleskan darah itu, darah domba yang disembelih. Tujuannya apa? Ketika malaikat maut, saudara, membunuh anak-anak sulung di rumah-rumah orang Mesir, ketika mereka mau masuk rumah orang Israel yang ada tandanya darah, maka anak sulung di dalam rumah itu tidak mati. Jadi Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesak yang berarti dilewati. Jadi kalau ada rumah, ada darah di depan pintunya, maka malaikat tidak akan membunuh anak sulung. Rumah itu dilewati. Itu artinya Paskah dilewati. Lalu bangsa Israel, saudara, ketika bangsa Mesir sedang dalam keadaan duka cita karena anak sulung mati semua, Firaun berkata seluruh mereka keluar. Dan akhirnya bangsa Israel dengan tergesa-gesa mereka keluar semua dari Mesir. Terus menuju ke Kanaan dalam perjalanan di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Nah, peristiwa keluarnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, peristiwa ini disebut dengan Paskah. Peristiwa merayakan kemenangan. Bahwa orang-orang Israel dilepaskan dari penjajahan, mereka keluar dari Mesir. Dan darah domba itu, saudara, darah domba itu sebagai tanda penebusan atau sebagai tanda bahwa bangsa Israel diselamatkan. Dan peristiwa Paskah itu yang selalu dirayakan oleh orang Yahudi sebagai peristiwa kemenangan karena Allah telah mengeluarkan dari Mesir secara fisik. Dan ini menjadi gambaran di dalam perjanjian baru bahwa darah domba yang disembelih, darahnya yang ditempelkan di rumah itu adalah darah Kristus. Dan Yesus membawa kita di dalam kebangkitannya. Kalau bangsa Israel secara fisik dibawa keluar dari Mesir, maka kematian Kristus di kayu salib membawa kita mengalami kemenangan. Kemenangan bukan dalam arti fisik, tapi kemenangan dalam arti rohani. Sehingga boleh dikatakan kematian Yesus di kayu salib adalah kematian kita atas dosa. Kematian kita atas masa lalu. Lalu Yesus bangkit sebagai satu kemenangan. Kebangkitan itu adalah, saudara, kita menjadi orang baru. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, menjadi orang yang berhati baru. Allah memberi hati yang baru. Sehingga kalau saudara praktek dalam ayat yang lain dikatakan, saudara, seperti orang dibaptis, kita dicelupkan, saudara, kita mati bersama Yesus, lalu bangkit bersama Kristus. Apa yang disebut dengan kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan berarti bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus, siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Bukan hanya dosanya diampuni, saat itu juga mengalami kebangkitan, kita mengalami kemenangan. Kita tidak lagi dikuasai iblis, dikuasai dosa, kita lagi tidak diperbudak dosa, tapi kita menjadi manusia baru. Hati yang baru, ciptaan yang baru. Saya kasih ilustrasi begini. Berapa bulan lalu, ketika bulan Desember,
itu keras-kerasnya hujan, saudara. Nah karena ini biasa bangunan baru, pasti banyak yang bocor-bocor. Salah satunya di atas multimedia itu bocor, sehingga itu sudah kelihatan hitam-hitamnya, saudara ya, karena banyak air. Lalu akhirnya mau diganti sama Pak Anas, diganti. Yang di belakang, saudara, yang di atasnya multimedia diganti. Lalu saya bilang sama tukang, takutnya nanti kalau ada, meskipun sudah diganti ininya, atapnya, plafonnya, bagian belakang, kalau diganti lalu dicat dengan warna yang sama, warna agak coklat muda begini, nanti kalau kena hujan lagi bintik-bintik. Bagaimana kalau misalnya yang di bagian bawah saja, itu ada lampu kecilnya di belakang, bagian bawahnya itu dikasih warna hitam. Supaya nanti kalau kena bocor lagi, nggak kelihatan bintik-bintik hitamnya. Saya kasih saudara cat sama tukang. 2 tukang kerjakan. Saya udah jelaskan bahwa kasih yang bawahnya saja hitam. Gitu ya, bawahnya saja hitam. Supaya nanti kalau kena hujan, kena bocor, nggak ada bintik-bintiknya, nggak kelihatan karena warna hitam. Saya ada urusan, saudara, saya tinggal 1 harian, saya udah percaya karena biasa tukang di rumah, yang ini juga salah satu tukang di bangunan ini. Malam-malam saudara saya lihat datang ke belakang, pernah saya perhatikan bahwa di belakang itu semua ternyata dicat hitam semua. Ada yang pernah perhatikan itu? Ternyata di belakang dicat semua. Saya sama Pastor Peter kaget, kok dicat semua? Pastor Peter pikir saya suruh, waduh bagaimana ini? Itu di belakang itu cat hitam semua, saudara. Jadi sini hitam ini, di belakang juga hitam semua. Padahal saya nggak mau hitam semua, cuma plafonnya aja. Saya lalu berunding kepada Pak Anas, karena bukan salah kita. Mau dikembalikan cat seperti ini. Coklat muda. Lalu caranya bagaimana? Kalau cat hitam ini, saudara, lalu langsung dicat dengan coklat muda, itu berapa galon, berapa kilo cat, susah untuk menjadi warna seperti itu. Saudara ngerti maksudnya? Kalau backgroundnya hitam. Lalu bagaimana supaya gampang kembali ke aslinya seperti belakang? Tidak lain, tidak bukan, harus dinetralisir. Warna catnya itu dengan apa? Warna putih. Jadi di belakang itu cat putih semua dulu. Di warna cat putih semua, setelah cat putih kering, lalu dicat warna begini. Akhirnya kalau lihat saudara di belakang, warnanya kan sudah seperti ini kan. Saudara mengerti maksudnya? Gambaran ini gak sempurna, tapi saya katakan begini, ketika kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan mulut kita mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga, Alkitab katakan, dosamu merah seperti kermisi akan putih menjadi salju. Tuhan akan menghapuskan dosa kita. Dibuat netral. Selanjutnya, itu adalah ketika kita percaya, kita mengaku Tuhan dan Juru Selamat sebagai Tuhan, kita dihapuskan dosa kita. Bukannya dihapuskan, tapi hati kita jadi baru. Pikiran kita jadi baru. Saudara, hidup kita jadi baru. Lalu selanjutnya, cat putih ini kita akan cat apa? Kuasa kebangkitan itu berarti begini. Ketika saudara percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara, hati saudara diubahkan, pikiran sudah diubahkan menjadi baru, maka kuasa dosa itu tidak akan menguasai saudara. Maksudnya begini, kenapa banyak orang setelah bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, dia berkata begini, aku dulu itu bisa lo ngomong jorok. Saya ini dulu bisa lo bergaul dengan mereka-mereka yang hidup malam. Tapi kenapa setelah saya percaya pada Tuhan, sudah lagi tidak ada keinginan untuk itu. Sudah mengerti maksudnya? Sudah tidak lagi bisa ngomong jorok. Sudah tidak bisa lagi marah-marah. Ini artinya kita diubahkan menjadi manusia baru dengan hati baru, selera baru, kemauan baru, hobi baru, dan keinginan-keinginan baru. Kalau saudara belum merasakan seperti itu, saudara belum merasakan kuasa kebangkitan. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bahwa aku ingin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Maksudnya adalah aku ingin menjadi manusia baru.
setelah aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Tuhan mengubahkan aku di Damsyik, saat itu juga hatiku berubah, pikiranku berubah. Lalu aku berkata, kenapa aku bisa dulu membunuh orang? Kenapa semuanya dulu aku berbuat baik dengan usaha manusia? Setelah dia menjadi manusia baru, saudara, maka dia dengan hati yang baru, pikiran yang baru, pola pikir yang baru, selera yang baru, kemauan yang baru, dan cara hidupnya jadi baru. Orang dunia, saudara, Rasul Paulus katakan, dulu aku ingin berbuat baik dengan usahaku. Aku dulu ingin berbuat baik sekuat tenaga, menjalankan hukum Taurat, supaya Allah tidak menghukumku. Dengan kekuatan manusia. Tetapi sudah menjadi manusia baru, saudara, sepertinya itu kita enteng melakukannya. Kita nggak bekerja keras dalam arti kata dengan sekuat tenaga, tidak. Cat hitam lalu jadi putih, selanjutnya setelah itu apa yang sudah lakukan? Kalau mau suruh cat jadi hitam lagi akan jadi hitam. Tapi kalau sudah cat dengan warna coklat muda akan jadi warna muda. Demikian juga ketika saudara menerima Tuhan dan Juru Selamat, saudara hidup saudara itu menjadi ringan, pikiran saudara menjadi ringan, maka Tuhan inginkan apa, saudara? Coba lihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Di sana dikatakan apa? Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Bisa dibuka di situ, nggak bisa? Kolose. Oke. 1 Kolose 3 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kalau sudah menjadi manusia baru, hati saudara baru, pikiran saudara baru, lalu bagaimana mengisi hidup saudara? Isilah dengan perkara-perkara yang di atas. Lalu ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Maksud jangan lagi mengingini hal dunia ini. Mengingini ini sebenarnya kurang tepat. Ketika kita diubahkan Tuhan menjadi manusia baru, kuasa kebangkitan itu hadir dalam hidup kita, saudara. Maka kita tidak mengingini dunia lagi. Tidak mengingini hal-hal yang sifat duniawi. Tetapi saudara, meskipun tidak mengingini, kuasa itu ingin terus, iblis itu ingin terus, saudara, ingin terus menyeret kita. Makanya orang-orang yang sudah percaya, menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh mengasihi Allah, saudara-saudara melayani Tuhan, saudara merasakan kasih karunia Allah, ketika saudara berbuat dosa, hati saudara pasti mengetuk. Betul? Pikiran saudara pasti mengetuk, ini salah, ini gak benar. Pasti saudara tidak mengalami sejahtera, ini salah, ini benar, tidak benar. Karena cat yang putih itu, kalau dikasih goresan hitam, hitamnya kelihatan. Kalau cat yang putih itu kita kasih goresan merah, merahnya itu akan kelihatan. Orang-orang yang sudah diubahkan Kristus, orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kemenangan dari belenggu dosa. Dia susah untuk hidup dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi perasaan kita nggak sejahtera. Hati kita nggak sejahtera, saudara. Pikiran kita nggak sejahtera. Tapi kalau terus kita ikutin, kita jatuh dalam dosa, lama-lama hidup dalam dosa. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, aku tidak mau seperti itu. Lalu kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita mengasihi Dia sungguh-sungguh, maka kita akan bisa mengatakan bahwa kita lepas dari kuasa dosa itu. Mengapa banyak orang yang di dunia ini, saudara, melihat, berkata begini, saya dulu, pada waktu saya masih kecil, masih remaja, sekolah minggu remaja, pemuda, papa saya itu ya gereja, tapi gereja-gereja yang tomat, gitu saudara ya. Tobat sebentar, kumatnya banyak gitu. Minggu tobat, Senin, Selasa, Rabu itu kumat lagi. Sampai suatu ketika, kalau diajak gereja begini, nanti sajalah. Saya masih banyak dosa, saya masih belum benar. Nanti saja kalau saya sudah benar, saya ke gereja. Saudara ngerti maksudnya? Banyak orang kan begitu kan. Ayo datang ke gereja yuk. Mereka sudah datang gereja dulunya, tapi kemudian mundur. Lalu diajak, ayo datang gereja, lalu alasan begini, nanti sajalah. Kalau sudah
kalau sudah benar saya masuk gereja. Nanti sajalah, kalau saya sudah beres, baru masuk gereja. Sebenarnya bahasa seperti ini, aslinya dia berkata begini loh. Aslinya berkata, aku masih belum bisa lepas terikat dari apa yang aku senangi ini. Aku belum bisa lepas. Aku belum bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan ini. Padahal kalau dia mau datang kepada Tuhan, saudara, lalu dia berkata, Tuhan ampuni dosaku, ampuni segala kesalahanku, dan Tuhan ampuni, saudara, maka Tuhan akan beri lepas kepada mereka. Tuhan melepaskan dari keterikatan-keterikatan. Tuhan akan melepaskan kita dari belenggu-belenggu, selera-selera, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan yang bukan dari Allah. Supaya saudara tetap dalam anugerah Tuhan, supaya saudara terus mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Alkitab katakan, carilah perkara-perkara di atas. Ayat 3 dan 4 katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Rasul Paulus mengatakan, saudara, setelah aku percaya kepada Tuhan, saudara, setelah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allah bekerja dalam diri saya tidak lagi seperti dulu. Rasanya berjuang setengah mati untuk menjadi baik, berjuang setengah mati menjadi benar. Sekarang rasanya kok saya menikmati menjadi orang Kristen. Hati saya sejahtera, pikiran saya sejahtera, damai sejahtera menguasai hidupku. Nah, saudara, bedanya kekristenan dengan dunia. Lalu saudara mungkin berkata, lalu bagaimana itu orang dunia kok bisa berbuat baik? Berbuat benar ya, tapi perbuatan baik, kebenaran mereka bukan kebenaran yang sejati. Kebanyakan perbuatan benar mereka, kebaikan mereka bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri mereka sendiri. Dan itu pun juga ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Kalau saya berbuat baik, nanti orang akan baik buat saya. Kalau saya berbuat benar, nanti anak cucuku juga akan nanti karmanya baik. Bukan yang sejati. Tapi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan. Maka kekristenan kita, saudara, menjalankan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, itu kita jalankan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita menikmati kekristenan karena apa? Karena kita telah mengalami kuasa kebangkitan. Dosa kita telah disalibkan, kita mati dari dosa. Alkitab katakan bahwa kita dulu adalah budaknya dosa. Kita dulu budaknya dosa, budaknya maut, tapi kita ini sekarang hambanya Tuhan, hambanya kebenaran. Maka kita tidak akan mau lagi kembali kepada hal yang dulu. Ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, saya merasakan kuasa bahwa Tuhan itu, saudara, bisa mengubah kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita menjalankan firman Tuhan, mencari hal-hal yaitu di atas, perkara-perkara di atas, bukan hal duniawi. Hari Rabu kemarin, ketika ikut KUL, saudara, di rumahnya Pak Joni, di mana? Tanjung Bunga. Ada satu kesaksian yang menyentuh saya. Saudara, kesaksian dari Ibu Indra. Mungkin saudara nggak perhatikan. Bukan karena beliau famili saya, lalu saya tersentuh, tidak. Dia bersaksi begini, saudara. Saya tahu mama papanya. Ibu Indra ini dari Parepare. Backgroundnya orang apa? Buddha ya. Backgroundnya orang Buddha. Mungkin bisa dimatikan dulu ini. Background.
Orang yang diinjili dengan cara-cara strategi apapun juga tidak mampu. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah seseorang, orang itu bisa berubah total 180 derajat. Yang dulunya menolak, sekarang saudara ketika dia disentuh Tuhan, hatinya dijamah Tuhan saudara, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia hanya terus menangis. Dan sejak itu, dia mengalami kuasa kebangkitan seperti Rasul Paulus. Hatinya baru, pikirannya baru. Dia rajin membaca Alkitab. Dia ingin diajak terus berdoa. Saudara, dia haus akan kebenaran. Dia terus mencari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan panggil dia. Saudara, ketika saya mendengar kesaksian itu, saya pulang saudara, saya tersentuh, hati saya jamah, dan besoknya saya tuh saudara berdoa, saya menangis dengan gitar saya. Kenapa? Kalau saya melayani hanya berdasarkan kemampuan saya, nggak ada artinya tanpa kuasa Tuhan. Kalau saya melayani khotbah mempersiapkan diri dengan baik-baik tanpa kuasa Tuhan, nonsen, nggak ada artinya. Karena hanya Tuhan yang menjamah, yang bisa menjamah hati saudara. Hanya kuasa Tuhan yang mampu merubah hati dan pikiran saudara. Maka Rasul Paulus katakan bahwa aku berkhotbah menyatakan Injil bukan berdasarkan hikmat manusia, tapi kuasa Allah. Saya perlu belajar teologi, saya perlu belajar Alkitab dengan baik, saya mempersiapkan diri. Tapi lebih daripada itu saya harus datang kepada Tuhan. Saya tergantung pada Tuhan, bergantung pada Dia untuk minta kuasanya. Roh Kudus itu supaya ada dalam diri saya dan saya mengkhotbahkan bukan sekedar pengetahuan. Tapi kuasa Allah yang akan berubah saudara. Saudara, hari ini kalau saudara belum mengalami kelahiran baru, saudara belum menikmati kekristenan saudara, saudara terus jatuh bangun dalam dosa, saudara terus jatuh bangun tidak bisa lepas. Hari ini alami kuasa kebangkitan. Saudara buka hati saudara. Tuhan katakan, aku sudah mati bagimu, aku sudah bangkit bagimu. Dan Alkitab katakan bahwa mari kita bersama-sama mati di kayu salib dan bangkit bersama Kristus untuk mengalami kemenangan. Ketika saudara mengalami kuasa Allah, saudara tidak akan kembali lagi ke kehidupan lama. Ketika saudara mengalami kuasa kebangkitan, saudara tidak akan memiliki selera lama. Kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan, saudara akan dilepaskan daripada kukuk perhambaan dosa. Kalau saudara berkata, aku tidak mampu, tapi kuasa Tuhan mampu membuat saudara berubah. Kuasa Tuhan mampu membuat saudara mengalami hal yang baru, kehidupan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, yang sebelumnya saudara belum pernah rasakan. Ini adalah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan saudara itu merubah saudara menjadi manusia baru, ciptaan baru, selera baru, keinginan baru, hidup baru, dan merasakan hal-hal berkat-berkat surgawi yang dari Tuhan. Dan kalau saudara selama ini belum menikmati kekristenan, buka hati saudara, buka lebar-lebar, buka pikiran saudara, katakan, Tuhan, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan. Aku ingin bersama-sama Engkau mati di salib, dan aku ingin bangkit dari kubur mengalami kemenangan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Kuasa Kristus mengubah kita. Rasul Paulus katakan bahwa aku ingin mengenal, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan. Terus mengalami itu. Karena apa? Dia merasakan, dia percaya kepada Tuhan. Saudara mengalami kuasa kebangkitan jauh lebih nikmat, jauh lebih sukacita, jauh lebih mengalami damai sejahtera daripada dulu sebelum dia dijamah oleh Tuhan. Dia seorang ahli Taurat, dia seorang terpelajar, dia tokoh masyarakat, tapi dia mengalami damai sejahtera. Bahkan kerjaannya membunuh orang-orang Kristen, mencari orang-orang Kristen untuk dihancurkan. Dia menjadi orang yang ambisius, orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang dikuasai amarah. Tapi setelah menjadi orang Kristen, orang percaya, saudara, ketika dia di penjara di Roma, dia tetap tersenyum. Ketika di penjara, saudara, dengan Silas, di penjara yang paling bawah, dia bisa bersukacita di dalam penjara dan mengalami kuasa Allah. Dia pernah dipatuk ular, dia pernah mengalami penderitaan. Rasul Paulus kata, aku mengalami apa itu penderitaan, aku mengalami kesusahan, aku juga pernah mengalami sukacita. Namun dalam segala perkara, aku tidak pernah meninggalkan kasih Kristus dalam hidupku. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, kekristenannya bukan kekristenan biasa-biasa, tapi kekristenan yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya pasti berubah.
Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hatinya pasti berubah, pikirannya pasti berubah. Saudara pasti berubah, karena ini adalah kuasa Allah, bukan usaha kita. Kalau sekedar usaha kita, saudara, kalau kita menjadi baik, itu semua sia-sia. Tapi kebahagiaan yang sejati, ketika Allah melawat saudara secara pribadi, maka kuasa itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Paskah bukan saja peristiwa historis, sejarah yang lalu kita rayakan setiap bulan April, yang selalu kita buat pesta kecil-kecilan, kita makan telur, kita merayakan Paskah, bukan sekedar perayaan. Tapi saudara, kita harus mengalami kebangkitan. Kita mengalami kuasa untuk bisa dirubahkan. Kalau hari-hari ini, saudara selama ini sudah belum merasakan kebangkitan, mari pada momen peristiwa ini, pada perayaan Paskah ini, kita sama-sama mengalami kuasa kebangkitan sama seperti yang Rasul Paulus rasakan. Mari ditundukkan kepala.